Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Posko 7 Kabinet Raksa Binaya Dusun Bojong Desa Giyanti, Kecamatan Jadimulyo, yang beranggotakan 10 orang. Saya Irsyad Wasil Arzaki sebagai Ketua Posko 7. Saya Widiati Pancarani sebagai Sekretaris. Saya Reni Puji Astuti sebagai Bendahara. saya Siti Putri Fatimah Zahra sebagai Divisi Humas. Saya Nelly Hidayati sebagai Divisi Humas. Saya Kisubro sebagai Media dan Kreatif. Saya Muhammad Atif Mojihan sebagai Media dan Kreatif. Saya Setia Pradiniati sebagai Divisi Pendidikan dan Keagamaan. Saya Zuriatus Ada sebagai Divisi Pendidikan dan Keagamaan. Saya Siti Nurhalifa sebagai Divisi Pendidikan dan Keagamaan. Baik, sekarang kita akan membahas program yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN Posko 7 bersama Mbak Nelly dan Mas Irsyad. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan, apa sih program yang kalian usung? Jadi, salah satu program yang kami usung adalah bank sampah. Lalu alasan apa sih kalian mengambil program kerja bank sampah ini? Kami mengambil program bank sampah karena di Dusun Bojong ini sendiri masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah, yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah di sungai atau kali. Sebenarnya dari warga sendiri juga sudah ada program untuk pengumpulan sampah tersebut. Namun hal itu sempat terhenti karena ada beberapa hal. Kenapa kok bisa berhenti? Apakah ada kendala tersendiri dalam melakukan kegiatan tersebut? Awalnya kegiatan tersebut sebenarnya sudah dipelopori oleh pemuda, yang mana pemuda itu merasa khawatir akan sampah-sampah yang bertumpuk di sungai. Mereka melakukan kegiatan pengumpulan sampah setiap 2 minggu sekali. Yang akhirnya kenapa kok bisa berhenti? Sebenarnya ada beberapa masalah, yaitu dalam pengumpulan tersebut memang awalnya berjalan lancar, mungkin sebulan 2 bulan berjalan lancar, tapi seterusnya setelah itu karena tidak ada timbal balik kepada masyarakat, yang akhirnya menjadikan program tersebut berhenti. Lalu bagaimana solusi kalian terkait dengan masalah tersebut? Sebenarnya kami menindaklanjuti dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat awal-awal KKN, Dinas Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan terkait sampah-sampah rumah tangga, yang kemudian kami tindaklanjuti dan kami bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, di mana kami menyediakan 1 karung untuk setiap 1 rumah. Program tersebut nantinya kami jalankan dengan memberikan penyuluhan kepada warga bahwa sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik akan kita masukkan ke karung tersebut, dan selama 2 minggu ke depan itu pengumpulan untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang tersebut. Dan nantinya di minggu terakhir atau 2 minggu kemudian kami akan mengambil sampah-sampah tersebut yang kemudian kami jual ke pulaan atau ke dapur sampah tersebut. Alhamdulillah kemarin juga sudah berjalan, dan bagusnya untuk setiap kantong sampah itu dikoordinir oleh setiap RT. Jadi kami kumpulkan setiap RT yang kemudian kami jadikan satu di rumah Bapak Kagus atau Bapak Bayan. Apa yang membedakan dari kegiatan kami dengan pemuda yang sebelumnya, di mana kita mengambil keuntungannya memang benar-benar untuk masyarakat. Jadi kalau kegiatan pemuda yang dulu itu kan hanya pengambilan sampah dari pemuda, dan itu kan nanti uangnya masuknya ke kas pemuda. Tapi untuk kegiatan kali ini atau bank sampah kali ini yang kita bekerja sama dengan PKK, kami kumpulkan setiap sampah yang kemudian kami jual, dan hasilnya nanti kami masukkan ke kas-kas di ibu-ibu RT. Jadi dari kita untuk kita ada 2 juta. Kali ini
dilakukan oleh mahasiswa KKN di Posko 7 Dusun Bojong bersama Mas Agus. Langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan mingguan yang kalian lakukan? Kegiatan mingguan yang melakukan tentunya bersama masyarakat Bojong, diantaranya yaitu Yasin Tahlil, Mujahadah, dan kegiatan senam pagi bersama ibu. Siapa saja sih yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Tergantung dengan kegiatannya. Kalau kegiatan Yasin dan Tahlil itu dibagi menjadi dua, antara jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara kalau kegiatan senam pagi itu dilakukan oleh ibu-ibu, anak-anak, dan juga mahasiswa KKN. Setiap hari apa aja sih kegiatan tersebut dilakukan dan kapan waktu dimulainya kegiatan? Bermacam-macam. Kalau untuk kegiatan Yasin dan Tahlil itu ada dua. Untuk jamaah ibu-ibu itu dilaksanakan malam Selasa, dan untuk jamaah bapak-bapak itu dilaksanakan pada malam Rabu. Sementara untuk mujahadah rutin itu dilaksanakan oleh bapak-bapak setiap malam Jumat, dan untuk senam sendiri dilakukan pada hari Minggu. Untuk kegiatan itu bersifat gimana ya? Untuk kegiatan keagamaan khususnya itu dilaksanakan di lingkungan masjid, entah itu di Islami Masjid ataupun di Masjid Bojong. Dan untuk kegiatan mujahadah anak Jumat itu dilaksanakan anjang sana per RT di setiap rumah. Dan untuk senam pagi dilaksanakan setiap hari Minggu, berkeliling per RT dari RT 1, 2, 3, dan 4 dilakukan secara bergiliran. Bagaimana sih mekanisme kegiatan tersebut? Untuk mekanismenya sendiri yaitu kalau untuk Yasin Tahlil ataupun mujahadah itu dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Nanti sebelum doa akan terdapat kultum. Dan untuk senam pagi itu dipimpin oleh kebetulan instrukturnya dari KKN sendiri, dan nanti diikuti oleh ibu-ibu khususnya di Dusun Bojong. Oke, untuk selanjutnya itu juga ada kegiatan bulanan di Dusun Bojong, seperti kumpulan PKK yang diadakan 1 bulan sekali. Itu biasanya diadakan di rumah Ibu Kadus atau Ketua Dusun. Kemudian ada juga posyandu, terus yasinan. Yasinan itu terdiri dari 4 RT, RT 1, RT 2, RT 4 untuk yang ibu-ibu, dan yang bapak-bapak pun juga RT 1, RT 2, dan RT 4 itu jadi satu di 1 bulan tersebut. Kemudian ada juga kumpulan fatayat muslimat, biasanya diadakan atau dilakukan di gedung Graha yang bertempat di Giyanti. Mungkin cukup itu untuk kegiatan bulanan di Dusun Bojong, kurang lebihnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyuluhan pernikahan dini bersama narasumber kita, Mbak Septi Pradiniati. Mengapa penyuluhan pernikahan dini diangkat menjadi salah satu program kerja dari Posko 7? Sebenarnya untuk pernikahan dini di Dusun Bojong ini aman-aman saja, tapi mengingat perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan itu para remaja akan terdampak hal tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, mahasiswa KKN Posko 7 ini mengangkat proker mengenai penyuluhan pernikahan dini supaya mereka para remaja ini tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk menikah, tapi para remaja nih. Emang dikarenakan pernikahan dini itu ada batas umurnya? Iya, ada untuk batas umurnya. Ini berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dijelaskan batas umur menikah itu 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Idealnya seperti itu. Terus tujuan dari diadakannya penyuluhan pernikahan dini itu untuk apa, Mbak? Untuk memberikan pemahaman seputar pernikahan dini kepada peserta. Terus ada gender education dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga yang matang bagi peserta. Terus ada ini mengajak peserta untuk berperilaku baik dan berakhlak karimah. Emang dampak dari pernikahan dini itu kurang baik kah atau gimana? Dampak dari pernikahan dini itu ada seperti ini. Terjauhkan dari teman sebaya nih, kehilangan masa muda, terus kurang minimnya pengetahuan tentang ilmu parenting dan berkeluarga, terus tentang KDRT, terus kan ini ya secara biologis kesehatan organ reproduksi belum siap untuk usia remaja yang di bawah. Oh, seperti itu. Terima kasih Mbak atas penjelasannya tentang pernikahan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kegiatan
keseharian atau proker harian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN Salatiga selama 45 hari di Dusun Bojong. Saya langsung tanyakan kepada Mbak Olive, jadi apa saja sih Mbak kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di desa tersebut? Untuk kegiatan di Dusun Bojong itu untuk keseharian itu ada banyak sih Mbak sebenarnya. Yang pertama itu ada mengajar di PAUD, terus ada di TK, kemudian ada di SD, SMK, ada di Madin atau TPQ, terus juga ada kegiatan untuk membantu di kantor desa. Wah, cukup banyak sekali ya Mbak. Lalu apa sih pengalaman yang Mbak Olive dapatkan selama KKN di sana? Sebenarnya kalau ditanya terkait pengalaman sih banyak ya, karena kegiatannya itu kita banyak. Kalau untuk ini ya, untuk mengajar di PAUD sama TK itu sebenarnya kalau pengalamannya sih lebih ke pengalaman apa ya, sifat menumbuhkan sifat kita untuk menjadi seorang ibu gitu loh. Karena kan di sana kan kita belajar untuk berbaur dengan anak-anak seusia ya umur 4 tahunan, 5 tahunan lah ya. Dan kemudian untuk kegiatan yang di SD, kita tuh kegiatan di SD bukan mengajar sih Mbak sebenarnya, karena kami kan di sana itu bukan mengajar tapi membantu melatih kegiatan kepramukaan, karena waktu itu lebih tepatnya kan ada kegiatan pentas siaga, jadi kita disuruh untuk membantu melatih tentang kepramukaan. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga ya Mbak ya, itu di SMK kita juga di sana nggak mengajar, karena waktu itu kita hanya membantu untuk ini menghidupkan kembali kegiatan sholat duha waktu itu, dan kemudian juga dari pihak sekolah meminta bantuan kita untuk mengadakan sosialisasi tentang apa sih pentingnya kuliah itu, karena informasi yang kami dapatkan waktu itu berkunjung di SMK yaitu bahwasannya siswa-siswi itu minim sekali kayak keinginan untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi di situ kita dibantu untuk membantu mensosialisasikan terkait apa sih pentingnya perkuliahan tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan kita mengajar di Madin. Kegiatan mengajar di Madin itu kita laksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk kegiatan mengajarnya itu sebenarnya kita mengikuti dari arahan dari yang pengurus TPA gitu ya, TPG lah gitu. Nah kemudian tadi ada satu yang lupa Mbak, yaitu ada les privat yang dilaksanakan di Posko 7. Itu kita lakukan setiap hari di jam 2 siang. Kita laksanakan pada pukul 2 siang sampai jam 3 sore, karena kalau sampai melebihi jam itu kan ada kegiatan mengaji juga di madrasah itu. Maka dari itu kita mengambil jam les privatnya itu hanya 2 jam ya, 2 jam ke 1 jam ya, kurang lebih segitu. Nah, dari penjelasan yang sudah Mbak Olive sampaikan, itu apa sih Mbak kendala atau hambatan dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di posko maupun di SD, PAUD, SMK seperti itu? Terkait hambatan ya Mbak ya, sebenarnya kalau hambatan itu ya ada, tapi nggak terlalu banyak, karena alhamdulillah acara harian, kegiatan harian ini kan banyak mulusnya, maksudnya banyak terlaksana dengan baik. Cuma hambatannya ketika ada kegiatan yang bertabrakan, waktu yang bertabrakan itu yang kita harus mengalah, untuk mungkin salah satu harus kita liburkan seperti mengajar di Madin atau lainnya. Tapi untuk solusi hambatan dari hambatan itu kita juga selalu konfirmasi terkait permasalahan itu kepada guru ataupun kepada kepengurusan yang bersangkutan di Madin tersebut. Itu tadi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN Salatiga di Dusun Bojong, Desa Giari, Kecamatan Candimulyo. Semoga
kegiatan-kegiatan tersebut dapat berkesan di masyarakat. Pesan kami terhadap mahasiswa KKN periode selanjutnya yaitu terkait kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan tentang pembuangan sampah akhir perlu ditingkatkan kembali. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.